Di malam peresmian kantor baru yang kubangun dari nol untuk suamiku, dia melarangku datang. "Kamu cuma bikin malu," katanya. Ibu mertuaku tertawa dan menambahkan, "Tempatmu di rumah, cuci piring. Kamu itu pantasnya jadi babu." Tapi mereka salah besar. Malamnya suami menelponku puluhan kali dengan panik karena pestanya hancur total. Pembalasanku baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, uap panas dari setrika berdesis pelan di ruangan yang hening. Aku, Dinda, sedang berdiri di depan papan setrika merapikan kemeja sutra paling mahal milik suamiku, Arsen. Kemeja itu akan dia pakai besok. Besok adalah hari besar peresmian kantor baru PT Dinda Sentosa, perusahaan yang kami rintis dari nol. Aroma wangi dari pelembut pakaian mewah memenuhi ruangan, tapi hatiku jauh lebih hangat mengenang aroma lain. Aroma mie instan yang kami bagi dua di rumah kontrakan peta kami dulu. Aroma kopi hitam pekat yang kuseduh jam 3 pagi untuk menemaninya merancang proposal pertama. Aku tersenyum tipis. Kantor baru itu adalah impian kami, sebuah menara kaca di pusat kota. Aku ingat betul bagaimana aku menjual satu-satunya warisan berharga dari almarhum ayahku, sebidang tanah kecil di kampung untuk modal awal. Aku ingat bagaimana aku bekerja ganda. Pagi hari mengurus administrasi, malam hari ikut lembur menyusun strategi pemasaran. Arsen adalah wajah perusahaan. Dia yang pandai bicara. Aku adalah mesin di baliknya yang memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Dan kini kami berhasil. "Kemeja kamu sudah rapi, Mas," kataku lembut. Sambil menggantung kemeja itu dengan hati-hati, Arsen baru saja keluar dari ruang kerjanya. Dia tampak gagah dengan jam tangan barunya, hadiah dariku saat ulang tahun perusahaan kelima. Dia melirik kemeja itu sekilas, lalu menatapku. Tatapannya dingin, berbeda dari tatapan Arsen yang kenal dulu. "Besok kita berangkat jam berapa? Apa aku perlu siapkan dasi yang biru tua?" Tanyaku masih antusias. Arsen tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke minibar, menuang segelas air dingin. Dia menegaknya sekali teguk sebelum akhirnya bicara. Suaranya datar tanpa emosi. "Besok kamu tidak usah ikut." Aku tertegun. Setrika yang masih kupegang terasa mendingin. "Apa maksudmu, Mas? Ini kan peresmian kantor kita. Aku sudah siapkan gaun yang kita beli di Paris bulan lalu." Arsen mendengus. Dia menatapku dari atas ke bawah. Hijab panjangku, pakaian rumahku yang sederhana. Ada cibiran di sudut bibirnya. "Dengar, Dinda, semua yang datang besok itu dari kalangan elit, para investor besar, pejabat, sosialita. Kamu cuma bikin malu aja nanti." Napasku tercekat. "Bikin malu? Aku istrimu, Arsen." "Justru karena kamu istriku, kamu harus tahu diri," katanya tajam. "Penampilanmu itu sudahlah. Aku tidak mau reputasiku hancur cuma karena kamu salah bicara atau salah kostum di depan mereka. Kamu di rumah saja." Tiba-tiba tawa melengking terdengar dari arah ruang keluarga. Ibu Miranda, ibu mertuaku berjalan mendekat sambil membawa cangkir tehnya. Dia selalu ada, selalu menjadi bensin yang menyiram api di antara kami. "Benar kata Arsen itu," sahut ibu Miranda. Matanya yang penuh riasan menatapku dengan hina. "Lagi pula acara orang-orang penting begitu bukan tempatmu. Kamu di rumah saja, cuci piring, bersihkan rumah. Kamu itu pantasnya jadi babu, bukan berdiri di sebelah Arsen." Hinaan itu terasa seperti tamparan fisik. Aku menatap Arsen, mencari pembelaan, mencari sisa-sisa pria yang dulu menangis di bahuku saat tender pertama kami gagal. Tapi Arsen hanya diam. Dia membuang muka, seolah membenarkan setiap kata yang diucapkan ibunya. Baginya aku yang membantunya membangun istana ini dari gundukan tanah, kini tidak lebih berharga dari seorang pembantu. "Sudah, jangan dibahas lagi, ini keputusanku," kata Arsen selenal. Dia lalu sibuk dengan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. Ada senyum tipis di wajahnya. Dadaku sesak. Aku ingin berteriak. Aku ingin melemparkan setrika panas ini ke wajah sombong mereka. Aku ingin mengingatkan mereka bahwa tanpa modal awalku, tanpa kerja kerasku, PT Dinda Sentosa tidak akan pernah ada. Tapi aku memilih diam. Aku menarik napas panjang, menelan rasa sakit hati itu bulat-bulat. Hijab ini mengajarkanku kesabaran. Tapi malam ini, kesabaranku diuji sampai ke batasnya. "Baiklah," kataku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. "Kalau itu maumu?" Ibu Miranda tersenyum puas. Arsen mengangguk, lega karena tidak ada drama. Mereka tidak tahu, diamku bukanlah tanda setuju. Diamku adalah tanda dimulainya sebuah perhitungan. Aku kembali ke kamar meninggalkan mereka berdua yang mulai tertawa dan membahas betapa megahnya pesta besok.
Aku duduk di tepi ranjang. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata amarah yang membeku. Saat itulah Arsen masuk ke kamar mandi. Dia bersenandung. Suara pancuran air mulai terdengar. Ponselnya yang mahal, yang juga aku belikan, tergeletak di meja nakas. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar yang menyala. Aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi malam ini sesuatu mendorongku. Aku melirik layar itu. Nama kontaknya Selena Hati Merah. Isi pesannya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Sayang, baju pestaku sudah siap. Aku tidak sabar diperkenalkan sebagai pasangan CEO hebat sepertimu besok. Aku akan jadi wanita paling bahagia di pesta itu. Jadi ini alasannya. Dia tidak hanya melarangku datai. Dia melarangku datang karena dia akan membawa wanita lain. Dia akan memperkenalkan selingkuhannya di acara yang kubangun dengan darah dan air mataku sebagai pasangannya. Rasa sakit itu hilang seketika, berganti dengan sesuatu yang dingin, tajam dan sangat fokus. Arsen telah salah besar. Dia dan ibunya telah meremehkan wanita yang salah. Mereka pikir aku adalah babu yang penurut. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Suara pancuran air masih terdengar. Aku mengambil ponselku sendiri. Aku tidak akan menangis lagi. Malam ini aku akan merencanakan pembalasanku. Pesta besok akan tetap berjalan, tapi itu akan menjadi pesta kehancuran mereka. Arsen keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Aroma sabun mahal menguar. Dia melihatku duduk diam di tepi ranjang, masih dengan pakaian yang sama. Kamu belum tidur? Tanyanya nadanya sedikit curiga. Aku mengangkat wajahku memasang ekspresi datar. Aku tidak enak badan, sepertinya aku akan tidur lebih awal. Dia mengamati wajahku sejenak, mencari tanda-tanda perlawanan atau tangisan. Ketika dia tidak menemukan apa-apa selain kelelahan palsu yang kutampilkan, dia terlihat lega. Dia dan ibunya benar. Aku adalah wanita lemah yang mudah dipatahkan. Baguslah, katanya. Jangan lupa minum obat, besok aku sibuk sekali. Jangan menelponku kalau tidak penting. Tentu, jawabku singkat. Dia berbaring di ranjang dengan cepat, meraih ponselnya dan memunggungiku. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar menahan tawa saat dia mengetik balasan untuk selingkuhannya. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir aku bodoh. Aku menunggu. 1 jam, 2 jam, hingga akhirnya dengkuran halus Arsen terdengar disusul oleh keheningan total dari kamar Ibu Miranda di seberang lorongan. Rumah mewah yang kubeli dengan jerih payahku ini akhirnya terlelap, tidak menyadari badai yang akan datang. Aku bangkit dari ranjang tanpa suara. Aku tidak pergi ke kamar tidur tamu. Aku berjalan menuju ruang kerjaku di lantai bawah. Arsen dan Ibu Miranda mengira ruangan ini adalah tempatku menyulam atau membaca buku agama. Mereka tidak pernah masuk ke dalamnya. Mereka tidak tahu bahwa di balik rak-rak buku yang rapi, ruangan ini adalah pusat komando pribadiku. Aku duduk di kursi kerjaku, menyalakan layar komputer utama. Layar itu tidak menampilkan resep masakan atau tutorial hijab. Layar itu menampilkan data kompleks, grafik saham dan struktur perusahaan. Di layar itu PT Dinda Sentosa milik Arsen hanyalah sebuah kota kecil di sudut bagian dari sebuah entitas yang jauh lebih besar. Sebuah holding company bernama ASI Group, dan di atas struktur organisasi ASI Group hanya ada satu nama, Dinda. Aku adalah pendiri dan pemilik tunggal ASI Group. Arsen tidak tahu, dia pikir ASI Group adalah investor misterius dari luar negeri yang mempercayainya untuk memimpin anak perusahaan mereka di Indonesia. Dia tidak tahu bahwa investor itu tidur di sebelahnya. Dia tidak tahu bahwa gaji CEO-nya, bonusnya, rumah ini, mobilnya, semua berasal dari kantongku. Kesabaranku telah habis. Malam ini aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku melakukan panggilan video pertama. Wajah seorang pria paruh baya yang tenang namun tegas muncul di layar. Ini adalah Pak Bima, tangan kananku, Direktur Keuangan ASI Group yang sebenarnya. Selamat malam Pak Bima, kataku suaraku dingin dan profesional. Suara CEO bukan suara istri yang teraniaya. Saya punya beberapa instruksi untuk besok pagi. Tepat pukul 6 pagi saya mau Anda bekukan semua aset atas nama Arsen. Pak Bima mengangkat alis, tapi dia tidak bertanya mengapa. Dia seorang profesional. Semua aset, Bu. Termasuk rekening gajinya, semua rekening pribadi, kartu kredit korporat tanpa batas yang dia pegang, akses dana operasional PT Cipta Karya, blokir semuanya. Alihkan otoritas pencairan dana perusahaan kembali ke saya. Efektif segera. Baik Bu, akan saya laksanakan. Ada lagi? Ada tim catering, event organizer, dan penyedia jasa keamanan untuk acara peresmian PT Dinda Sentosa besok. Saya mau semua pembayaran ditahan. Hubungi mereka satu persatu malam ini juga. Katakan ada masalah administrasi serius dari pihak holding company. Batalkan semua layanan. Pak Bima sedikit terkejut. Dibatalkan, Bu. Tapi itu acara besar. Tamu-tamu? Tamu-tamu itu adalah kolega saya. Pak Bima, bukan kolega Arsen. Saya yang mengundang mereka atas nama holding company. Mereka akan saya beritahu semuanya besok pagi. Saya yang mengundang mereka atas nama holding company. Mereka akan saya beritahu semuanya besok pagi. Group, biarkan mereka datang. Saya ingin mereka melihat kekacauan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Pak Bima mengangguk paham.
Siap Ibu Dinda, semuanya akan beres sebelum matahari terbit. Panggilan pertama selesai. Aku beralih ke panggilan kedua. Kali ini ke Kepala Keamanan Gedung A Tower. Gedung baru yang akan diresmikan itu. Gedung yang tentu saja juga milikku. Selamat malam Pak Kepala Keamanan. Siapaku? Ibu Dinda. Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Persiapan untuk acara besok sudah 90%. Lapornya bangga. Ada perubahan rencana. Besok tidak ada peresmian apapun. Acara atas nama PT Dinda Sentosa dibatalkan. Pria itu terdiam bingung. Dibatalkan? Tapi Bu, Pak Arsen bukan pemilik gedung ini. Saya pemiliknya. Perintah saya jelas. Tutup akses lift eksekutif menuju ballroom utama. Matikan pendingin udara dan sistem suara di area itu. Saya tidak mau ada satupun orang bisa masuk ke ballroom. Tegasku. Biarkan lobi utama tetap terbuka. Biarkan para tamu dan wartawan berkumpul di sana. Siap, laksanakan Ibu Dinda. Panggilan kedua selesai. Roda pembalasan telah berputar. Langkah terakhir, aku membuka aplikasi perjalanan. Aku tidak akan ada di rumah besok untuk mencuci piring. Aku memesan 1 tiket first class ke Bali untuk penerbangan paling pagi, pukul 5.30. Aku juga memesan private villa termewah di Uluwatu dengan pemandangan langsung ke samudra. Semuanya kutagih ke rekening utamaku di AR Group. Aku berkemas, bukan koper besar, hanya 1 tas kabin kecil. Isinya beberapa pakaian santai, laptop rahasiaku, dan dokumen-dokumen penting. Aku meletakkan tas itu di dekat pintu ruang kerjaku. Aku kembali ke kamar tidur. Arsen masih terlelap, mungkin sedang memimpikan Selena dan pesta kemenangannya. Aku memandangnya lama. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan, karena telah mempercayai orang yang salah. Aku menyetel alarm di ponselku, pukul 4 pagi. Aku berbaring di sebelah Arsen, menutup mataku. Mereka ingin aku menjadi babu. Besok dari villa mewahku di tepi pantai, aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh babu ini. Aku akan menghancurkan istana pasir yang dia bangun di atas pengkhianatannya. Dan aku akan melakukannya sambil menikmati pijatan dan air kelapa muda. Pukul 4 pagi, alarm di ponselku bergetar pelan di bawah bantalku. Aku segera mematikannya, tidak membiarkan bunyinya membangunkan Arsen yang masih terlelap dalam kebohongan. Aku bangkit dari tempat tidur seperti bayanan. Setiap gerakanku terukur dan senyap. Aku sudah mandi dan berganti pakaian di ruang kerjaku tadi. Hijab instan ku kenakan dengan cepat. Aku mengambil tas kabin kecilku yang sudah siap di dekat pintu ruang kerja. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar tidur utama, memandang Arsen. Wajahnya yang damai dalam tidur itu kini terlihat asing dan menjijikkan. Tanpa ragu, aku melangkah pergi. Aku tidak memesan taksi ke rumah. Arsen bisa saja melacaknya. Aku berjalan kaki beberapa blok, menyusuri jalanan kompleks yang sepi dan gelap hingga tiba di jalan raya utama. Dari sanalah aku menghentikan taksi biasa, membayarnya dengan uang tunai yang selalu kusiapkan untuk keadaan darurat. Sepanjang perjalanan ke bandara, aku menatap lampu-lampu kota yang mulai meredup menjelang fajar. Tidak ada air mata, tidak ada keraguan, yang ada hanya perasaan lega yang dingin, seolah sebuah beban berat yang telah kupikul bertahun-tahun, akhirnya terlepas. Aku telah memberinya segalanya, cintaku, kesetiaanku, hartaku. Dia membalasnya dengan hinaan dan pengkhianatan. Sekarang, saatnya dia membayar. Penerbangan first class itu sunyi. Aku tidur sebentar, tidur paling nyenyak dalam setahun terakhir. Saat pesawat mendarat di Bali, matahari baru saja mulai hangat. Udara pulau itu menyambutku dengan aroma garam dan bunga Kamboja. Sebuah mobil pribadi yang telah diatur oleh asistenku di AR Group sudah menungguku. Perjalanan menuju villa di Uluwatu terasa seperti transisi ke dunia lain. Sementara aku menghirup udara segar Bali, di Jakarta, di rumah mewahku, Arsen baru saja menggeliat bangun. Dia meraba sisi tempat tidurku dan mendapatinya kosong. Dia mendengus. Pasti sudah bangun, si babu, gumamnya. Dia bangkit dan bersiap. Dia mengenakan kemeja sutra yang kusetrika tadi malam, menyemprotkan parfum mahal dan menata rambutnya dengan sempurna. Dia menatap bayangannya di cermin. Seorang CEO sukses tampan di puncak permainannya. Dia turun ke ruang makan, ibunya, Ibu Miranda, sudah duduk di sana, mengenakan pakaian terbaiknya, siap untuk pesta putranya. Mana Dinda? Belum menyiapkan sarapan? Tanya Ibu Miranda sinis.
tropis. Entahlah Bu, mungkin masih di kamar, merajuk, kata Arsen acuh tak acuh. Baguslah, biar dia tidak mengganggu. Pembantu bisa siapkan sarapan. Mereka makan dengan lahap, membicarakan siapa saja tamu penting yang akan datang. Betapa Selena akan terlihat cantik mendampingi Arsen, dan betapa beruntungnya mereka, karena Dinda yang kampungan itu tidak ikut. Arsen bahkan tertawa. Aku tidak bisa membayangkan Dinda dengan hijab lebarnya itu, berdiri di antara para sosialita, bisa dikira pelayan catering. Ibu Miranda terbahak. Kamu ada-ada saja Arsen. Sudah, cepat jemput Selena. Ibu tunggu di sini. Nanti ibu menyusul pakai mobil satu lagi. Arsen mengangguk, dia melirik ke arah kamarku. Dia benar-benar mengunci diri Din. Anak itu memang keras kepala, katanya lebih pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu, akulah yang mengunci pintu kamarku dari luar dengan kunci cadangan sebelum aku pergi. Arsen berjalan menjemput Selena dengan mobil sport mewah yang kubelikan. Di dalam mobil, Selena yang berbalut gaun merah menyala langsung menciumnya. Sayang, aku gugup sekali. Ini hari besarmu. Hari besar kita, Selena. Ralat Arsen sambil menggenggam tangan Selena. Setelah ini semua orang akan tahu siapa kamu. Kamu akan jadi Nyonya Arsen yang sesungguhnya. Aku sudah muak dengan istri udik di rumah itu. Benarkah, Mas? Kapan kamu akan menceraikannya? Tanya Selena manja. Segera, setelah peresmian ini, posisiku akan semakin kuat di mata ERP. Saat itu terjadi, menceraikan Dinda akan jadi sangat mudah. Di saat yang bersamaan, aku sedang menikmati sarapan mewah di teras vilaku. Di depanku terhampar kolam renang pribadi yang berbatasan langsung dengan birunya Samudra Hindia. Aku mengenakan pakaian santai yang nyaman, hijab katun yang ringan, dan kacamata hitam. Aku memesan jus mangga segar. Ponselku kuletakkan di meja di sebelah piring buah tropis. Notifikasi sengaja kumatikan, tapi aku membiarkan ponsel itu tetap menyala. Aku ingin tahu kapan tepatnya kepanikan itu dimulai. Aku menikmati ketenanganku. Kekuatan sejati, pikirku, bukanlah tentang seberapa keras kau bisa berteriak. Kekuatan sejati adalah tentang seberapa tenang kau bisa merencanakan dan seberapa telak kau bisa menyerang saat waktunya tepat. Aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya ingin keluarga yang bahagia, suami yang setia. Aku menyembunyikan kekayaanku karena aku ingin Arsen mencintaiku apa adanya. Bukan sebagai pemilik AR Group, tapi ternyata tanpa status itu pun dia hanya mencintai dirinya sendiri. Arsen dan ibunya telah memaksaku untuk memainkan kartu asku. Sore menjelang, pesta Arsen seharusnya dimulai pukul 4 sore. Aku melihat jam di ponselku, pukul 3.45 sore. Aku sedang bersantai di kursi berjemur, mendengarkan debur ombak. Tepat pukul 3.45 sore, ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk, dari Arsen. Aku tersenyum, pasti dia dan Selena baru saja akan memasuki lobi. Aku membiarkan panggilannya berdering beberapa kali sebelum mengangkatnya. Halo, sapaku dengan nada sedikit mengantuk, seolah baru bangun. Terdengar tawa Arsen di seberang sana, tawa sombong dan penuh penghinaan. Halo sayang, ganggu tidur siangmu? Ya, aku cuma mau cek, jangan lupa cuci piring kotor di rumah. Ya babu. Dia tertawa terbahak-bahak, dan aku bisa mendengar tawa Selena dan Ibu Miranda di latar belakang. Sudah dulu ya, tamu elitku sudah menunggu. Klip, dia menutup telepon. Aku meletakkan ponselku kembali. Itu adalah tawa terakhirnya hari itu. Tawa terakhirnya sebagai seorang CEO. Aku menatap Cakrawala. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Arsen menutup telepon dari Dinda dengan perasaan puas yang luar biasa. Dia, Selena dan Ibu Miranda melangkah keluar dari mobil di lobi utama A-Tower. Puluhan fotografer dan wartawan yang telah diundang segera mengerubungi mereka. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar. Pak Arsen, selamat atas kantor barunya. Pak Arsen, siapa wanita cantik di samping Anda ini? Arsen tersenyum lebar, merangkul pinggang Selena dengan posesif. Ini Selena, rekan spesial saya. Katanya memberikan jawaban menggantung yang memancing spekulasi. Selena tersenyum malu-malu, sementara Ibu Miranda berdiri dengan dagu terangkat. Bangga luar biasa. Mereka berjalan di atas karpet merah yang seharusnya menuju pintu masuk yang megah. Tapi saat mereka tiba di depan pintu kaca otomatis yang besar, suasana mulai terasa aneh. Lobi itu megah, berlantaikan marmer impor yang berkilauan. Namun lobi itu penuh sesak, bukan penuh sesak oleh tamu yang menikmati minuman selamat datang, melainkan penuh sesak oleh tamu-tamu yang berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, tanpa kesal dan kebingungan. Musik instrumental yang seharusnya mengalun lembut tidak terdengar. Layar digital raksasa di belakang meja resepsi, yang seharusnya menampilkan video selamat datang grand opening PT Dinda Sentosa, hanya menampilkan layar hitam kosong. Ada apa ini? Tanya Ibu Miranda nadanya mulai jengkel. Kenapa tamunya dibiarkan bertumpuk di lobi? Tidak profesional sekali. Arsen juga mulai
mulai merasa tidak nyaman. Dia melihat beberapa investor penting yang dia kenal sedang berbicara dengan nada tinggi kepada staf gedung. Mungkin ada sedikit masalah teknis, kata Arsen mencoba menenangkan Selena yang mulai bercemberut. Sayang, di mana minumannya? Aku haus, keluh Selena. Sabar, kita langsung naik ke ballroom saja, putus Arsen. Dia berjalan dengan angkuh menuju barisan lift eksekutif yang terpisah. Lift ini khusus untuk jajaran direksi dan tamu VVIP, langsung menuju ballroom di lantai 50. Dia mengeluarkan kartu akses emasnya, kartu CEO. Dia menempelkan kartu itu ke sensor, lampu sensor berkedip merah. Akses ditolak. Kening Arsen berkerut. Dia mencoba lagi. Bip, akses ditolak. Lift sialan. Umpatnya pelan. Dia mencoba lift di sebelahnya. Hasilnya sama. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Arsen, ada apa? Tanya Ibu Miranda. Suaranya semakin keras, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. Kenapa liftnya tidak terbuka? Kamu ini CEO-nya kan? Panggil petugasnya. Arsen panik. Dia berbalik dan berteriak ke arah meja resepsionis. Petugas keamanan, ada apa dengan lift ini? Seorang manajer gedung berseragam rapi yang sejak tadi sibuk ditarik-tarik oleh para tamu, berlari kecil menghampiri Arsen. Wajahnya pucat dan penuh keringat. Pak Arsen, maaf Pak, ada masalah. Katanya gugup. Masalah apa? Saya lihat masalahnya liftnya mati. Tamu saya menumpuk di lobi. Catering di mana? Musik di mana? Ini acara peresmian saya. Sembur Arsen. Itu dia masalahnya, Pak. Manajer itu menelan ludah. Kami baru saja mendapat instruksi mendadak 1 jam yang lalu. Instruksi langsung dari holding company. Jantung Arsen berdebar kencang. Instruksi apa? Saya tidak memberi instruksi apa-apa. Instruksi untuk membatalkan semua fasilitas acara PT Dinda Sentosa, Pak. Kata manajer itu lirih, seolah takut didengar. Semua layanan dibatalkan. Catering diminta putar balik di lobi barang. Tim audio-video diperintahkan untuk mengemasi peralatan mereka. Listrik dan pendingin udara di ballroom lantai 50 sudah dipadamkan. Dunia Arsen seakan runtuh dalam sekejap. Dibatalkan. Siapa yang berani membatalkan? Saya CEO-nya. Arep Group mempercayai saya. Perintahnya datang langsung dari Dewan Direksi tertinggi Arep Group. Pak, mereka bilang Bilang apa? Bentak Arsen. Mereka bilang, Anda sudah tidak punya wewenang lagi, Pak. Suara manajer itu meskipun pelan terdengar seperti ledakan bom di lobi yang mendadak hening. Para tamu dan wartawan yang berada dalam jangkauan pendengaran terdiam. Lalu bisik-bisik dimulai. Apa katanya? Tidak punya wewenang. Acaranya dibatalkan. Dia dipecat di hari peresmiannya. Kilatan lampu kamera kini bukan lagi memotret kesuksesan, tapi memotret skandal. Para wartawan merangsek maju. Mikrofon teracung ke wajah Arsen yang pucat pasi. Pak Arsen, benarkah Anda dipecat? Siapa yang membatalkan acara ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan AR Group? Selena yang otaknya cepat memproses kata tidak punya wewenang, langsung melepaskan rangkulannya di lengan Arsen. Wajahnya yang cantik berubah menjadi panik dan jijik. Dia mundur selangkah. Ibu Miranda histeris. Kalian bohong, ini pasti sabotase. Kalian semua iri dengan kesuksesan anak saya. Arsen, telepon atasanmu, telepon investor itu. Arsen seperti robot, tangannya gemetar hebat saat dia mengeluarkan ponselnya. Dia mencoba menelpon Pak Bima, yang dia pikir adalah direktur keuangannya. Panggilan itu langsung masuk ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia mencoba menelpon manajer banknya. Pak Arsen, maaf sekali saya baru dapat email. Semua kartu kredit korporat dan rekening perusahaan atas nama Anda dibekukan efektif 1 jam yang lalu. Ada audit mendadak dari holding. Dibekukan. Arsen mengulang kata itu seperti mantra orang linglung. Ini bukan kesalahan. Ini bukan sabotase biasa. Ini adalah serangan yang terencana, cepat, dan brutal. Seluruh fondasi hidupnya dicabut dalam hitungan menit. Dia melihat sekeliling lobi yang kacau. Para investor menatapnya dengan marah. Para wartawan memotretnya seperti binatang sirkus. Selena menatapnya seolah dia adalah kotoran. Hanya ada satu orang yang tidak ada di sini. Satu orang yang dia hina beberapa menit lalu. Dinda. Dia tidak tahu kenapa, tapi instingnya mengatakan Dinda tahu sesuatu. Mungkin Dinda mengadu pada Arep Group. Tapi mengadu apa? Dengan tangan gemetar, dia mencari nama Dinda di kontaknya. Dia menekan tombol panggil. Dia perlu melampiaskan kemarahannya. Dia perlu seseorang untuk disalahkan. Saat ponsel itu berdering di telinganya, manajer gedung yang malang itu mendekat lagi. Pak Arsen, maafkan saya. Saya harus memberitahu Anda ini. Apalagi? Teriak Arsen frustasi. Perintah pembatalan ini ada surat resminya. Baru saja terkirim ke email kami. Perintah ini ditandatangani secara digital oleh pemilik Saha Group. Siapa? Siapa namanya? Manajer itu menatap layar tabletnya. Atas nama Ibu Dinda. Ibu Dinda Prameswari. Arsen membeku. Nama itu, nama istrinya. Tapi Prameswari, nama keluarga Dinda. Dia bahkan tidak pernah peduli siapa nama keluarga istrinya. Dinda, bisiknya. Dia menatap ponsel di tangannya yang masih berdering mencoba terhubung ke Dinda. Suara di seberang sana akhirnya terangkat. Halo?
Suara Dinda di seberang telepon terdengar begitu tenang, terlalu tenang. Suara debur ombak yang menjadi musik latarnya terdengar seperti ejekan di telinga Arsen yang kini berdiri di tengah lobi yang riuh oleh kekacauan. Dinda, Arsen berteriak ke telepon, suaranya pecah dan histeris. Seluruh tubuhnya gemetar antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Para wartawan semakin merangsek maju, mengabadikan setiap detik kehancurannya. Di mana kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa acaranya dibatalkan? Di seberang sana, di villa mewahnya di Bali, Dinda menyesap jus manggahnya pelan. Dia membetulkan posisi kacamata hitamnya, menatap lautan biru yang berkilauan. Loh, Mas, kok teriak-teriak? Bukannya lagi pesta? Acaranya kan sudah mulai. Suaranya terdengar polos, pura-pura bingung. Jangan pura-pura bodoh. Dinda, raung Arsen. Dia seperti singa yang terluka. Manajer gedung bilang, kamu yang membatalkan semuanya. Dia menyebut namamu, Dinda Prameswari. Siapa itu? Apa maksud semua ini? Di lobi, Ibu Miranda mendengar nama Dinda disebut. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena murka. Dinda, berani-beraninya perempuan itu. Dia pasti main dukun. Dia menyabotase acara anakku. Arsen, kasih teleponnya. Ke ibu. Arsen dalam kepanikannya menyerahkan ponsel itu kepada ibunya. Ibu Miranda langsung menyalak. Dinda, dasar istri tidak tahu diri. Kamu pakai ilmu hitam apa? Hah? Kamu merusak pesta anak saya. Kamu mau saya kutuk jadi perawan tua? Cepat pulihkan acaranya. Atau kamu tidak akan pernah saya izinkan menginjakan kaki saya di rumah lagi. Hening sejenak di seberang sana. Dinda mentawa. Bukan tawa pelan atau tawa sedih. Itu adalah tawa yang jernih, lepas dan penuh kemenangan. Tawa yang belum pernah didengar Arsen dan Ibu Miranda sebelumnya. Rumah, ulang Dinda. Suaranya kini berubah. Nada lembut dan penurut itu hilang. Digantikan dengan suara yang dingin, tegas, dan penuh kuasa. Rumah siapa yang ibu maksud? Rumah yang saya beli pakai uang saya. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Oh, ibu tidak perlu khawatir. Ibu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah itu lagi. Ibu Miranda tertengun. Apa? Apa maksudmu? Mas Arsen, kata Dinda mengambil alih pembicaraan. Arsen merebut kembali ponselnya. Manajer gedung itu tidak salah. Akulah yang membatalkan semuanya. Aku Dinda Prameswari, pendiri dan pemilik Tunggal A Group. Perusahaan yang kamu pimpin itu, PT Dinda Sentosa hanyalah anak perusahaan kecil yang modal awalnya saja pakai uang jual tanah warisan ayahku. Kamu hanya CEO boneka yang aku gaji, Arsen. Ponsel itu hampir terlepas dari genggaman Arsen. Darah serasa surut dari wajahnya, membuatnya terlihat seperti mayat hidup. Kamu bohong. Kamu, AF Group itu investor dari Swiss. Kamu cuma istriku. Iya, aku istrimu, potong Dinda. Istri yang kamu sebut menyebalkan. Istri yang kamu bilang pantasnya jadi babu. Istri yang kamu larang datang ke pestanya sendiri, karena kamu sibuk mau membawa selingkuhanmu. Si Selena itu kan? Selena yang namanya disebut tersentak kaget. Dia tidak menyangka istri Arsen tahu. Bagaimana? Arsen tergagap. Kamu pikir aku bodoh, Arsen? Aku diam bukan berarti aku buta. Dan sekarang permainanmu selesai. Arsen limbung. Dia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja resepsionis. Ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Dinda, istrinya yang berhijab lebar, yang selalu menurut yang dia anggap bodoh dan kampungan, adalah pemilik grup, pemilik gedung ini, pemilik hidupnya. Dinda sayang, ini pasti salah paham. Arsen mengubah nadanya seketika. Dari raungan singa menjadi rengekan anak kucing. Sayang, tolong jangan bercanda seperti ini. Para tamu melihatku. Ini reputasiku. Reputasimu. Dinda tertawa lagi. Kali ini sinis. Reputasimu sudah hancur saat kamu memutuskan untuk mengkhianatiku. Saat kamu lebih memilih menuruti ibumu untuk menghinaku. Reputasimu selesai saat kamu mengirim pesan mesra pada Selena tadi malam. Kepanikan Arsen mencapai puncaknya. Dia tidak peduli lagi dengan para wartawan, para tamu atau bahkan Selena dan ibunya. Dia harus memohon pada Dinda. Sayang, aku mohon. Di mana kamu? Di mana kamu? Aku akan ke sana sekarang. Aku akan minta maaf. Aku akan sujud di kakimu. Tolong nyalakan lagi pestanya. Aku mohon Dinda. Oh, Mas, maaf, kata Dinda dengan nada ringan yang dibuat-buat. Aku lagi sibuk, seperti kata ibu tadi pagi. Aku lagi cuci piring. Dinda, jangan begini. Ini tidak lucu. Tentu saja tidak lucu. Tapi ini sangat memuaskan. Jawab Dinda. Aku lagi di Bali, Mas. Menikmati pemandangan dari private laku. Kamu tahu, piring-piring di Hotel Bintang 5 ini bersih sekali. Tidak seperti piring kotor yang kamu suruh aku cuci di rumah. Bali? Teriak Arsen putus asa. Iya, selamat menikmati kekacauanmu, Arsen. Oh, dan satu lagi. Semua kartu kreditmu sudah diblokir, rekeningmu dibekukan, dan surat pemecatanmu sedang dalam perjalanan. Jangan repot-repot pulang ke rumah, karena rumah itu sudah diganti kuncinya. Clay, Dinda menutup telepon. Arsen menatap layar ponselnya yang kini gelap. Hening, seluruh lobi menatapnya. Dia mencoba menelpon lagi. Panggilan ditolak. Dia telepon lagi. Ditolak. 5 panggilan, 10 panggilan, 20 panggilan. Puluhan panggilan histeris dia lakukan, tapi Dinda tidak lagi mengangkatnya. Nomornya diblokir. Dia beralih menelepon Ibu Miranda. Ibu di mana? Ibu di mobil. Ibu tidak tahan malu.
Suara ibunya terdengar panik dari seberang. Kita pulang, Arsen. Kita pulang sekarang. Kita harus bicara dengan Dinda. Anak itu harus diberi pelajaran. Pulang ya, pulang. Arsen seperti orang linglung. Dia tidak peduli lagi pada Selena yang menatapnya jijik. Dia tidak peduli pada investor yang meneriakinya. Penipu. Dia mendorong kerumunan wartawan, berlari keluar lobi dan masuk ke mobilnya. Cepat, Bu. Kita harus pulang. Ini gila. Ini semua gila. Arsen menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan Atauer yang kacau balau di belakangnya. Dia masih berharap ini semua hanya lelucon kejam. Dia masih berharap Dinda ada di rumah, menangis di kamar, dan semua ini bisa diselesaikan. Dia tidak tahu, mimpi buruknya baru saja dimulai. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Arsen mengemudi seperti orang kesetanan, menyahip mobil-mobil lain dengan ceroboh. Ibu Miranda di kursi penumpang terus-menerus mengomel, menyumpah serapah, menyalahkan Dinda, Selena, manajer gedung dan semua orang kecuali dirinya dan putranya. Berani-beraninya dia istri durhaka. Pasti dia mencuri uangmu, Arsen. Dia pasti memalsukan dokumen. Tidak mungkin perempuan bodoh seperti dia bisa punya perusahaan sebesar itu. Ini pasti akal-akalan dia. Cerocos Ibu Miranda tanpa henti. Arsen tidak menjawab. Otaknya bekerja keras mencoba mencerna informasi yang baru saja dia terima. Dinda adalah ARP. Dinda adalah atasannya. Dinda adalah pemilik segalanya. Jika itu benar, maka dia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan segalanya. Dia teringat semua hal kecil yang selama ini dia abaikan. Teringat bagaimana Dinda tidak pernah sekalipun meminta uang padanya. Teringat bagaimana Dinda selalu tenang saat dia mengeluh soal keuangan di awal pernikahan. Dan tiba-tiba saja investor dari Swiss itu muncul. Teringat bagaimana Dinda kadang-kadang berbicara di telepon dengan bahasa Inggris bisnis yang fasih, yang Arsen kira hanya untuk pamer. Teringat bagaimana Dinda dengan mudahnya menyetujui pembelian rumah mewah dan mobil-mobil sport. Arsen mengira Dinda terbuai oleh kekayaannya, padahal Dinda yang membayarnya. Bodoh, bodoh, bodoh. Arsen memukul setir mobilnya. Dia bukan hanya pengkhianat, dia adalah pria paling bodoh di muka bumi. Dia telah menghina ratu yang menyamar sebagai pelayan. Mobil sport itu berdecit kencang saat memasuki gerbang komplek elit mereka. Dari kejauhan, Arsen bisa melihat rumahnya yang megah. Tapi ada yang aneh, gerbang otomatisnya tertutup rapat. Dan di depan gerbang berdiri dua orang satpam berseragam hitam yang tidak dia kenali. Di samping mereka berdiri seorang pria yang sangat dia kenal, Pak Bima. Pria yang Arsen kira adalah direktur keuangannya. Pria yang panggilannya masuk ke kotak suara tadi. Pria itu kini berdiri tegak, mengenakan setelan jas yang rapi, menatap Arsen dengan ekspresi dingin tanpa emosi. Di sebelahnya lagi berdiri seorang pria lain membawa map kulit tebal. Kenapa mereka ada di sini? Desis Ibu Miranda. Arsen, tabrak saja gerbangnya. Jangan gila, Bu, bentak Arsen. Dia menghentikan mobilnya tepat di depan gerbang. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia turun dari mobil diikuti oleh Ibu Miranda yang memasang wajah angkuh. Pak Bima, ada apa ini? Kenapa Anda di sini dan bukan di kantor? Dan siapa orang-orang ini? Kenapa gerbang saya ditutup? Tanya Arsen, masih mencoba berpura-pura bahwa dialah yang memegang kendali. Pak Bima menatap Arsen. Tatapan itu bukan lagi tatapan bawahan kepada atasan. Itu adalah tatapan atasan kepada sesuatu yang lebih rendah. Selamat sore Pak Arsen, sapa Pak Bima. Suaranya formal dan menusuk. Saya di sini atas perintah langsung dari Ibu Dinda Prameswari, pemilik ARP Group. Penegasan itu kembali menghantam Arsen. Jadi itu benar. Pertama, lanjut Pak Bima, Anda tidak lagi bekerja di PT Dinda Sentosa atau afiliasi manapun dari ARP, efektif 1 jam yang lalu. Ini surat pemecatan resmi Anda. Pria di sebelah Pak Bima melangkah maju dan menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Arsen. Arsen menerimanya dengan tangan gemetar. Kedua, kata Pak Bima lagi, rumah ini beserta seluruh isinya adalah aset milik ARP yang dipinjamkan kepada Anda sebagai fasilitas jabatan. Berhubung jabatan Anda sudah berakhir, fasilitas ini ditarik kembali. Wajah Ibu Miranda berubah pucat pasi. Ditarik, ini rumah anak saya, rumah kami bukan, Bu? Pak Bima meralat dengan tenang. Ini rumah Ibu Dinda, dan beliau meminta Anda berdua untuk mengosongkan tempat ini dalam mari kita lihat. Pak Bima melirik jam tangannya. 1 jam tepatnya. Anda punya sisa waktu 50 menit lagi sebelum tim kami masuk untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Mengosongkan 1 jam. Kami mau tinggal di mana? Ibu Miranda menjerit histeris. Itu bukan lagi urusan ARP, jawab Pak Bima datar. Ah,
Dan satu lagi, pria pembawa map kulit itu kembali maju, ini surat gugatan cerai dari Ibu Dinda untuk Anda Pak Arsen. Arsen kini memegang dua surat pemecatan dan surat cerai. Gugatan cerai ini, tambah si pengacara, disertai dengan tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan yang Anda lakukan. Penggelapan dana? Arsen tergadap. Ya, pembelian apartemen rahasia untuk Nona di Pondok Indah, transfer rutin bulanan ke rekening pribadinya, hadiah-hadiah mewah, liburan, semuanya menggunakan rekening korporat. Ibu Dinda memiliki semua buktinya. Nota, rekaman, CCTV, transfer bank, semuanya lengkap. Ini bukan lagi pemecatan, ini adalah penghancuran total. Dinda tidak hanya mengambil kembali tahtanya, dia memastikan Arsen tidak punya apa-apa lagi untuk memulai hidup baru. Dia akan dipenjara. Tidak mungkin. Dinda tidak mungkin sekejam ini. Rinti Arsen akhirnya jatuh berlutut di atas aspal yang panas. Dia menangis. Tangisan seorang pria yang hancur lebur. Ibu Miranda melihat anaknya bersujud juga kehilangan semua keangkuhannya. Dia limbung dan terduduk di trotoar. Dunianya yang penuh kemewahan yang dia pamerkan ke semua teman arisannya, hancur dalam sekejap. Tolong Pak Bima. Arsen merangkak mencoba memegang kaki celana. Pak Bima, tolong bicara pada Ibu Dinda. Saya salah. Saya kilaf. Saya akan lakukan apa saja. Saya akan ceraikan Selena. Saya akan. Pak Bima mundur selangkah, menatap Arsen dengan tatapan jijik. Pesan dari Ibu Dinda hanya satu. Pak Arsen, beliau bilang dulu Anda bilang beliau pantasnya jadi babu. Sekarang beliau ingin Anda menikmati rasanya menjadi lebih rendah dari itu. Selamat menikmati hidup baru Anda. Pak Bima memberi isyarat kepada dua satpam taru itu, pastikan mereka hanya mengambil pakaian pribadi mereka. Tidak ada barang berharga, tidak ada mobil sport. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Di lobi ARP Tower, Selena yang kebingungan akhirnya berhasil mendapatkan taksi online. Dia menatap gedung yang kacau itu dengan kesal. Pria yang dia kira adalah tambang emasnya, ternyata hanyalah seorang penipu. Saat taksi itu melaju, dia menerima notifikasi di ponselnya. Email dari bank, kartu kredit tambahan dan apartemen yang Arsen berikan kepadanya, semuanya ditarik dan disita oleh ARP Group. Sialan, umpat Selena. Dia baru saja menyadari bahwa dia juga korban dari rencana besar ini. Dia sama hancurnya dengan Arsen. Arsen masih berlutut di atas aspal yang panas di depan gerbang rumahnya yang kini tertutup rapat. Surat pemecatan dan surat gugatan cerai di tangannya terasa lebih berat dari batu. Di sebelahnya, Ibu Miranda terduduk lemas di trotoar. Tatapannya kosong, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kemewahan yang menjadi nafasnya telah dicabut dalam sekejap. Pak Bima berdiri seperti patung, diapit dua satpam baru yang berwajah keras. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Waktu kalian berjalan Pak Arsen, Ibu Miranda, kata Pak Bima. Suaranya datar. 50 menit. Ibu Miranda tersentak dari lamunannya. Wajah kosongnya seketika berubah menjadi murka. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Aku ibunya Arsen. Arsen yang membelikan rumah ini. Dia bangkit berdiri, mencoba menerobos gerbang. Dinda keluar. Kamu perempuan licik. Kamu tidak bisa mengusirku. Salah satu satpam itu maju selangkah, tubuhnya yang tegap menghalangi jalan Ibu Miranda. Maaf Bu, perintah atasan kamu jelas. Anda bukan lagi penghuni di sini. Mohon kerjasamanya. Pergi kalian. Babu tidak tahu diuntung, jerit Ibu Miranda. Arsen bangkit dengan sisa-sisa tenaganya. Dia menarik lengan ibunya. Cukup Bu, cukup. Kita sudah kalah. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Kita ambil barang-barang kita. Pak Bima mengangguk sekali. Gerbang kecil di samping gerbang utama dibuka. Silahkan, tim kami akan mengantar Anda ke kamar masing-masing. Kalian hanya boleh membawa pakaian pribadi dan barang-barang sentimental yang tidak memiliki nilai jual. Semua aset perusahaan, termasuk perhiasan, jam tangan, barang elektronik dan kendaraan, akan tetap di sini. Ini adalah penghinaan terakhir. Mereka digiring masuk rumah mereka sendiri seperti curi. Satu satpam mengawal Arsen ke kamar utama, satu lagi mengawal Ibu Miranda ke kamarnya. Di depan pintu kamar mereka masing-masing sudah disiapkan dua buah kotak kardus besar yang baru. Silahkan Pak, waktu Anda 30 menit, kata satpam yang mengawal Arsen. Arsen masuk ke kamar yang megah itu. Aroma parfum Dinda yang lembut masih tertinggal. Di atas meja rias, semua perlengkapan Dinda sudah tidak ada. Lemari pakaian di sisi Dinda juga kosong. Dia sudah merencanakannya. Dia sudah pergi jauh sebelum ini. Arsen membuka lemarinya sendiri, puluhan set setelan jas impor tergantung rapi. Kemeja-kemeja sutra di laci berderet jam tangan mewah. Beberapa di antaranya bernilai miliaran. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil
jam favoritnya. Maaf Pak, suara satpam itu menghentikannya. Itu fasilitas perusahaan. Tangan Arsen menggenggam. Dia berbalik, membuka laci pakaian dalamnya. Dia mulai melempar kaos oblong, celana dalam dan kaos kaki ke dalam kotak kardus. Dia mengambil beberapa celana jeans lama dan kemeja kasual yang sudah pudar warnanya. Dia bahkan tidak diizinkan membawa koper, hanya kotak kardus coklat yang memalukan. Sementara itu, di kamar sebelah, jeritan histeris Ibu Miranda terdengar. "Jangan sentuh itu tasku, aku yang beli." Arsen mendengar suara satpam yang tenang. "Maaf Bu, tas ini terdaftar dalam audit aset. Ini dibeli menggunakan kartu kredit korporat." "Kurang ajar, ini perhiasanku. Berlian ini asli, Arsen yang belikan." "Maaf Bu, perintah tetap perintah. Anda hanya boleh membawa pakaian." Ibu Miranda menangis sejadi-jadinya. Dia melempar pakaian-pakaian mahalnya ke dalam kotak sambil terus mengutuk Dinda. "Iblis berhijab, perempuan ular, aku tidak akan memaafkanmu Dinda. Aku akan menyumpahimu sampai 7 turunan." Arsen menutup matanya. Kutukan ibunya terdengar kosong. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dikutuk. Selesai mengemas, Arsen duduk di tepi ranjang. Dia melihat satu foto di meja nakas, foto pernikahan mereka. Dinda tersenyum begitu tulus, matanya berbinar bahagia. Dia terlihat cantik dalam balutan hijab pengantinnya. Arsen mengambil bingkai foto itu, hendak memasukkannya ke kotak. "Foto itu juga tinggal, Pak," kata si satpam. "Bingkainya terbuat dari perak murni, aset perusahaan." Arsen membanting foto itu ke lantai. Kaca pecah berderai. Wajah bahagia Dinda kini tertutup retakan. "Ambil, ambil semuanya," teriak Arsen frustasi. Dia menutup kotak kardusnya dengan kasar. Waktu habis. Arsen dan Ibu Miranda digiring kembali ke lobi rumah. Pak Bima dan si pengacara sudah menunggu di dekat pintu keluar. "Satu hal lagi," kata si pengacara. "Ibu Dinda, atas kebaikan hatinya, masih memikirkan nasib ibu Anda, Bu Rina." Ibu Miranda mendongak. Ada sedikit harapan di matanya. Ibu Dinda sudah membayarkan uang sewa sebuah rumah kontrakan sederhana di daerah pinggir kota. Cukup untuk 6 bulan. "Ini alamatnya." Si pengacara menyerahkan secari kertas. Setelah 6 bulan, Ibu Miranda diharapkan bisa mengurus dirinya sendiri. "Rumah kontrakan?" desis Ibu Miranda. "Setelah semua ini, dia memberiku rumah kontrakan. Penghinaan macam apa ini?" "Bagaimana dengan saya?" tanya Arsen pelan. Si pengacara menatap Arsen. "Anda tidak ada dalam daftar, Pak Arsen. Ibu Dinda merasa Anda sebagai seorang pria bisa mengurus diri Anda sendiri." Tamparan ini terasa lebih sakit daripada surat pemecatan. Dinda masih berbelas kasihan pada ibu yang menghinanya, tapi tidak padanya. Dinda sudah membuangnya, benar-benar membuangnya. "Sekarang, silahkan keluar," kata Pak Bima. Arsen dan Ibu Miranda berjalan keluar dari pintu rumah mereka untuk terakhir kalinya. Masing-masing memeluk kotak kardus. Gerbang ditutup dan dikunci di belakang mereka. Suara klik dari kunci baru itu terdengar seperti vonis mati. Mereka kini resmi menjadi gelandangan. Mereka berdiri di trotoar yang sepi. Tidak ada mobil, tidak ada supir. Ponsel Arsen bergetar di sakunya. Dia melihat nama Selina Hati Merah 2. Di layar, dia menekan tombol tolak. Ponsel itu bergetar lagi. Vina menelpon lagi. Arsen menolaknya lagi. Sesaat kemudian, sebuah pesan teks masuk. Huruf kapital semua. "Dasar penipu, jadi kamu cuma CEO boneka, pria miskin. Jangan pernah hubungi aku lagi. Semua kartu dan apartemenku disita gara-gara kamu. Kembalikan semua waktuku. Bajingan." Arsen membaca pesan itu dengan nanar. Inilah wanita yang dia puja. Wanita yang karenanya dia menghina istrinya sendiri. "Siapa?" tanya Ibu Miranda ketus. "Selina," jawab Arsen kosong. "Pelakor itu." Ibu Miranda tiba-tiba meledak. Dia mencoba merebut ponsel Arsen. "Ini semua gara-gara dia. Dia yang meracuni pikiranmu. Dia yang membuatmu melawan Dinda." Arsen menatap ibunya. Wajah ibunya yang penuh amarah kini terlihat tua dan menyedihkan. "Bukan, Bu," kata Arsen pelan. Suaranya serak. "Ini bukan gara-gara Selinda. Ini gara-gara kita." Ibu Miranda tertegun. "Apa kamu bilang?" "Ini gara-gara kesombongan kita, gara-gara kerakusan kita, gara-gara kita tidak pernah bersyukur," kata Arsen. "Gara-gara ibu menyebut Dinda babu dan aku membiarkannya." Itu adalah pengakuan pertama, pengakuan yang terlambat. Ibu Miranda tidak bisa menjawab. Mereka terdiam, tidak ada yang bisa dikatakan lagi.
Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan warna oranye yang ironisnya indah. Mereka harus berjalan kaki. Dua orang yang tadinya adalah raja dan ratu, kini berjalan gontai keluar dari komplek mewah, memeluk kota kardus berisi sisa-sisa hidup mereka. Saat mereka tiba di pos satpam utama untuk menunggu taksi, sebuah taksi online berhenti di seberang jalan, menurunkan penumpang. Arsen tidak sengaja melihat ke dalam taksi itu saat pintunya terbuka. Itu Selina. Dia pasti baru saja balik ke apartemennya yang kini sudah disita. Selina juga melihat Arsen. Dia melihat Arsen yang berkeringat, kemejanya kusut, memeluk kotak kardus. Dia melihat Ibu Miranda yang rambutnya acak-acakan, matanya menyipit penuh kebencian. Taksi itu mulai melaju melewati mereka. Selina menurunkan kaca jendelanya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya meludah ke aspal, tepat di arah Arsen berdiri. "Miskin!" teriaknya. Lalu taksi itu melesat pergi, meninggalkan Arsen yang membeku di tempat. Dihina istri, dipecat, diusir, dikhianati selingkuhan, dan sekarang diludahi selingkuhan. Kehancurannya telah sempurna. Perjalanan menuju alamat baru mereka adalah siksaan panjang. Arsen berhasil mendapatkan taksi setelah menunggu hampir setengah jam, menahan malu di pos satpam. Supir taksi menatap mereka dan kotak kardus mereka dengan curiga. Perjalanan itu membawa mereka semakin jauh dari pusat kota yang gemerlap, semakin jauh dari menara-menara kaca dan jalanan yang bersih. Mereka masuk ke area yang semakin padat, semakin kumuh, dan semakin bising. Ibu Miranda tidak berhenti mengeluh. AC-nya tidak dingin, taksi ini bau rokok. Kenapa jalannya lambat sekali? Kamu yakin alamat ini benar? Dinda pasti menjebak kita. Dia mengirim kita ke tempat pembuangan. Arsen hanya diam, memalingkan wajah ke jendela. Dia tidak punya tenaga untuk berdebat. Setiap keluhan ibunya adalah pengingat akan kesalahannya sendiri. Dialah yang membuat mereka ada di sini. Setelah lebih dari 1 jam, taksi itu berhenti di depan sebuah gang sempit yang bahkan tidak bisa dimasuki mobil. "Sudah sampai, Pak. Rumahnya di dalam gang itu, nomor 27, kata supir taksi. Arsen membayar ongkos taksi dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya. Uangnya kini benar-benar habis. Ibu Miranda menatap gang becek di depannya dengan ngeri. "Tidak, ibu tidak mau masuk ke sana. Itu bukan rumah, itu sarang tikus. Arsen, ibu tidak mau." "Kita tidak punya pilihan, Bu," bentak Arsen. Rasa frustasinya akhirnya meledak. Dia menarik kotak kardusnya keluar dari bagasi. "Ibu mau tidur di jalan malam ini? Silahkan, saya akan masuk." Arsen melangkah masuk ke gang sempit itu, menyeret kotaknya. Ibu Miranda dengan air mata berlinang, terpaksa mengikutinya. Mereka menjadi tontonan warga setempat yang duduk-duduk di depan rumah mereka. Bisikan dan tawa kecil mengikuti langkah mereka. Rumah nomor 27 adalah rumah petak kecil di ujung gang. Cat dindingnya sudah mengelupas di mana-mana. Pagar besinya berkarat. Arsen membuka pintu yang tidak dikunci itu. Bau pengap dan lembab langsung menyergap hidung mereka. Rumah itu persis seperti yang Ibu Miranda takutkan. Satu ruang tamu kecil yang hanya berisi 2 kursi kayu tua, 2 kamar tidur sempit yang hanya muat 1 kasur kapuk tipis di lantai, dan 1 kamar mandi jongkok yang kotor. Tidak ada pendingin angin, hanya ada 1 kipas angin langit-langit yang berdebu di ruang tamu. Ibu Miranda menjatuhkan kotaknya, dan dia mulai menjerit. Bukan jeritan marah, tapi jeritan putus asa yang melengking. "Tidak, Arsen, aku tidak mau tinggal di sini. Panas, bau, kotor. Arsen, lakukan sesuatu. Telepon Dinda, suruh dia berhenti bersandiwara. Aku ibumu, Arsen. Suruh dia minta maaf padaku." Dia ambruk ke lantai yang kotor, menangis meraung-raung. Arsen bersandar di dinding yang lembab. Dia mengeluarkan ponselnya. Dia tahu ini sia-sia, tapi dia tetap mencobanya. Dia menelpon Dinda. "Nomor yang Anda tuju telah diblokir panggilan Anda." Dia mencoba menelpon Pak Bima. Diblokir. Dia mencoba menelpon kantor. Nomornya sudah tidak terdaftar. "Nomor kita diblokir, Bu," katanya pelan. "Tidak ada yang bisa kita hubungi, Bu. Ini rumah kita sekarang." Malam pertama adalah neraka. Panasnya minta ampun. Kipas angin itu hanya memutar udara pengap. Nyamuk berpesta di kulit mereka yang tidak terbiasa. Ibu Miranda tidak berhenti menangis atau mengeluh sampai akhirnya tertidur karena kelelahan di atas kasur kapuk yang keras. Arsen tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani suara cekcok tetangga sebelah dan raungan motor yang lewat di jalan raya. Dia lapar. Sejak sarapan mewah tadi pagi yang terasa seperti 1000 tahun lalu, mereka belum makan apa-apa. Dia memeriksa dompetnya, kosong. Dia memeriksa aplikasi bank di ponselnya. Semua rekeningnya menampilkan saldo 0, dibekukan. Dia tidak punya uang sepeser pun. Dia
Arsen Bima, mantan CEO, tidak punya uang untuk membeli sebungkus mie instan. Ironis, mengingat dulu dia dan Dinda sering berbagi mie instan karena cinta. Sekarang, dia akan kelaparan karena pengkhianatan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ibu Miranda menolak melakukan apapun. Dia hanya duduk di kursi kayu itu, melamun atau menangis, atau menyalahkan Arsen. Rumah itu semakin kotor. Piring-piring bekas makan bubur yang Arsen beli dengan sisa uang koin terakhir menumpuk di dapur. Ibu, setidaknya cuci piring. Apa? Kamu menyuruhku cuci piring? Kamu lupa aku ini siapa? Aku ibumu, dan aku anakmu yang sudah tidak punya apa-apa. Balas Arsen. Kita tidak punya babu lagi, Bu. Dinda benar. Sekarang ibu yang harus cuci piring atau kita makan pakai daun? Arsen didorong oleh rasa lapar dan putus asa, terpaksa melakukan yang belum pernah dia lakukan. Dia mengambil tumpukan piring kotor itu, pergi ke kamar mandi, dan mulai mencucinya dengan sabun colek batangan yang ada di sana. Dia yang tangannya terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil sport, kini berlumuran busa sabun kotor. Sementara itu, karma untuk Ibu Miranda datang dari arah lain. Ponselnya yang paket datanya masih aktif mulai dibanjiri pesan dari teman-teman arisannya. Rina, kamu di mana? Kok tidak datang ke pesta anakmu? Rin, aku dengar gosip. Benar Arsen dipecat. Ya ampun Rin, aku baru lihat videonya di akun gosip itu Arsen diusir dari kantornya kan? Dan itu Selena meludahi dia. Memalukan sekali. Berita kehancuran Arsen menyebar seperti api. Lengkap dengan foto Arsen yang berlutut di depan Pak Bima dan video memalukan saat Vina meludahinya. Nama Ibu Miranda yang selalu sombong dan pamer kini menjadi bahan tertawaan. Dia dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan mewahnya. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Dia terisolasi. Putus asa karena tidak punya uang, Ibu Miranda teringat sesuatu. Dia masih punya harta bendanya. Perhiasan dan tas yang ada di dalam dompetnya saat dia diusir itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hidup. Arsen, antar ibu ke toko emas, katanya suatu hari dengan sisa tenaga. Arsen menemaninya berjalan kaki ke pasar terdekat. Ibu Miranda dengan sisa keangkuhannya masuk ke sebuah toko emas kecil. Dia mengeluarkan kalung berlian yang selalu dia banggakan. "Kokoh, saya mau jual ini. Ini berlian asli. Lihat, harganya pasti mahal." Pemilik toko emas itu mengambil kalung itu, mengamatinya dengan kaca pembesar, lalu menggoreskannya ke sebuah batu. Dia menggelengkan kepala. "Maaf Bu, ini palsu. Kaca ini, cubik zirkonia, kualitas paling rendah." "Palsu?" Ibu Miranda memekik. "Tidak mungkin, anak saya yang belikan. Harganya ratusan juta. Kamu pasti mau menipu saya. Coba cek yang lain," kata Arsen. Ibu Miranda mengeluarkan cincin dan anting-antingnya. Pemilik toko memeriksanya satu persatu. "Palsu? Ini juga palsu. Semuanya imitasi, Bu." Ibu Miranda menoleh ke Arsen. Matanya menuntut penjelasan. "Arsen?" Arsen tidak bisa menatap mata ibunya. Dia malu setengah mati. Itu benar, dia membelikan ibunya perhiasan palsu dan tas KW super. Dia terlalu pelit untuk membelikan ibunya barang asli, karena semua uang perusahaan yang dia curi dia habiskan untuk Selena. Apartemen Selena asli, mobil Selena asli, perhiasan Selena asli, tapi untuk ibunya sendiri, dia berikan yang palsu. Kenyataan itu menghantam Ibu Miranda seperti kereta barang. Dia bukan hanya kehilangan status, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak pernah benar-benar memilikinya. Dia hanyalah pajangan palsu, sama seperti perhiasannya. Dia ditipu oleh anaknya sendiri. "Arsen, kamu?" Ibu Miranda tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Pandangannya kabur. Rasa malu, amarah dan kesadaran bahwa dia telah menghina wanita tulus seperti Dinda demi kebanggaan palsu yang diberikan putranya, semuanya terlalu berat. Dia ambruk pingsan di tengah lantai pasar yang kotor dan becek. Arsen panik. "Ibu, ibu, bangun Bu, tolong, tolong." Karma si ibu mertua telah tiba. Dia yang dulu menghina Dinda, pantas jadi babu. Kini pingsan di pasar kumuh, dikelilingi barang-barang palsu, tanpa memiliki apa-apa selain kehinaan. Kepanikan yang Arsen rasakan saat melihat ibunya ambruk di lantai pasar yang kotor adalah jenis kepanikan baru. Ini bukan tentang kehilangan reputasi atau uang, ini tentang hilangnya satu-satunya orang yang tersisa di dunianya, meskipun orang itu sama beracunnya dengan dirinya. "Ibu, ibu, bangun!" teriaknya mengguncang-guncang tubuh Ibu Miranda yang lunglai. Orang-orang di pasar mengerumuninya. Beberapa menatap Iba, beberapa berbisik mengenali wajahnya dari berita gosip. "Itu kan si CEO yang bangkrut itu."
"Tolong panggil ambulans!" Arsen berteriak, tapi dia tahu dia tidak punya uang untuk membayarnya. Seorang pemilik warung yang iba menyiramkan air ke wajah Ibu Miranda, tapi wanita itu tidak bergerak. Matanya tertutup dan nafasnya terdengar berak. "Jangan ambulans, Mas. Mahal. Bawa ke klinik Pak Mantri saja di ujung jalan. Pakai becak," usul seseorang. Arsen dengan bantuan beberapa warga mengangkat tubuh ibunya ke atas becak. Dia berjanji pada tukang becak akan membayarnya nanti. Sebuah janji kosong yang membuatnya semakin merasa hina. Klinik kecil itu berbau obat dan kesengsaraan. "Pak Mantri," seorang pria tua yang tampak lelah memeriksa Ibu Miranda dengan cepat. Dia mengukur tekanan darahnya. Matanya langsung menatap Arsen dengan serius. "Ini bukan pingsan biasa, Pak," kata Pak Mantri. "Tekanan darahnya sangat tinggi. Gejalanya menunjukkan ini serangan stroke. Kemungkinan karena syok berat. Sisi kirinya sudah lemah. Beliau harus segera dibawa ke rumah sakit." "Rumah sakit?" ulang Arsen. Kata itu terdengar seperti vonis mati. Saya tidak punya uang." Pak Mantri menghela napas. "Kalau begitu saya tidak bisa berbuat banyak. Saya akan berikan suntikan penurun tensi untuk menstabilkannya sementara. Tapi beliau butuh CT scan dan perawatan intensif. Tanpa itu kondisinya bisa memburuk cepat. Bisa lumpuh permanen atau lebih buruk lagi." Arsen terduduk di kursi tunggu yang reot. "Lumpuh?" Kata itu bergema di kepalanya. Dia tidak bisa merawat ibunya. Dia bahkan tidak bisa membeli makanan untuk dirinya sendiri. Disinilah, di klinik yang pengap ini, Arsen mencapai titik terendahnya. Dia tidak punya pilihan. Dia merogoh sakunya. Dia sudah menjual ponselnya yang lama untuk makan beberapa hari. Tapi ada satu hal yang dia sembunyikan terselip di lipatan celananya saat pengusiran. Jam tangan mewah itu yang dia pakai saat peresmian. Jam tangan yang tidak sempat diambil oleh tim Pak Bima. Itu adalah harta yang tersisa. Dia berlari keluar, meninggalkan ibunya yang terbaring tak sadar. Dia berlari kembali ke pasar, mencari toko yang mau membeli jam tangan bekas. Dia tahu harga jam itu miliaran, tapi dia tidak dalam posisi untuk menawar. Dia hanya butuh uang tunai. Sekarang juga. Pemilik toko jam di pasar itu menatap Arsen, lalu menatap jam di tangannya. Dia mengenali Arsen. Dia tersenyum licik. "Barang bagus, Pak Arsen, tapi sayang, lagi sepi. Dan ini sepertinya asli. Tapi saya harus ambil risiko. Saya tawarkan 5 juta. 5 juta? Arsen murka. "Jam ini harganya 3 miliar. Anda gila. Silahkan tawarkan ke tempat lain kalau begitu, Pak," kata si pemilik toko berbalik badan. "Tapi saya ragu ada yang mau berbiskuis dengan Bapak sekarang ini. Kasus Bapak sedang panas-panasnya." Arsen gemetar. Dia butuh uang itu. Dia benci pemilik toko itu, tapi dia lebih benci dirinya sendiri. "Baik," desisnya. 5 juta tunai. Uang 5 juta ini kini terasa seperti debu di tangannya. Padahal beberapa hari lalu, dia bisa menghabiskan ratusan juta untuk Selena dalam satu malam. Dia kembali ke klinik, membayar biaya administrasi dan suntikan, lalu membayar tukang becak. Dia masih punya sisa, cukup untuk membawa ibunya kembali ke kontrakan dan mungkin untuk membeli obat generik. Hari-hari berubah menjadi rutinitas neraka. Ibu Miranda siuman, tapi seperti yang diperingatkan Pak Mantri, sisi kirinya lemah. Dia tidak bisa berjalan, bicaranya pelo. Wanita yang dulu angkuh dan lantang itu, kini hanya bisa terbaring di kasur kapuk yang bau, mengompol dan merengek seperti bayi. Dia membutuhkan perawatan penuh, dan Arsen yang harus melakukannya. Arsen yang seumur hidupnya dilayani, kini harus membersihkan kotoran ibunya. Dia harus menyuapinya bubur, dia harus memandikannya. Uang 5 juta itu habis dengan cepat untuk obat dan makanan. Rasa putus asa itu berubah menjadi kebencian yang pekat. Dia benci Dinda, dia benci ibunya, dia benci hidupnya. Dia harus mencari kerja. Tapi siapa yang mau mempekerjakan Arsen Bima, si CEO penipu yang fotonya terpampang di setiap akun gosip? Dia mencoba menjadi kasir minimarket. Manajernya tertawa di depannya. Dia mencoba menjadi sopir ojek online. Akunnya ditolak karena riwayat kasusnya. Akhirnya satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah di tempat kehancurannya bermula, Pasa. Seorang kepala preman pasar menawarinya pekerjaan sebagai kuli angkut, mengangkat karung-karung beras, mendorong gerobak sayuran busuk, membersihkan sisa-sisa ikan di pagi buta. Arsen dengan sisa harga dirinya yang tercabik-cabik menerimanya. Pekerjaan itu menghancurkan fisiknya. Tangannya yang dulu mulus kini kapalan dan melepuh. Punggungnya sakit setiap malam. Dia dibayar harian, cukup untuk membeli bubur untuk ibunya dan sebungkus nasi untuknya. Dia bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Dia pulang ke kontrakan dengan bau keringat, bau ikan dan bau sampah. Ibu Miranda dalam kondisinya yang setengah sadar, seringkali menangis saat Arsen menyuapinya. "Maafkan ibu, Arsen,"
katanya terbata-bata. Sudahlah Bu, makan saja, jawab Arsen ketus. Penderitaan ini tidak membuatnya menjadi anak yang lebih baik. Penderitaan ini hanya membuatnya semakin pahit. Suatu hari saat dia sedang mengangkut karung kentang, dia melihat sebuah koran bekas di tumpukan sampah. Ada wajah Dinda di halaman depan. Wajah itu tersenyum cerah. Hijab silka berwarna gading membingkai wajahnya yang tenang dan penuh wibawa. Gaunnya sederhana, namun elegan. Di matanya tidak ada lagi jejak kesedihan atau keraguan. Yang ada hanya kekuatan. Banyak wanita, katanya, suaranya jernih dan kuat menggema di seluruh ruangan melalui mikrofon yang dipaksa diam. Dibuat merasa kecil, dibuat percaya bahwa mereka tidak berharga, dibuat percaya bahwa tempat mereka hanyalah di rumah untuk mencuci piring. Malam ini, saya berdiri di sini untuk mengatakan, suara kita berharga, mimpi kita penting, dan kita lebih dari pantas untuk memimpin. Tepuk tangan membahana. Pak Bima, yang kini menjabat sebagai wakil ketua yayasan, berdiri di barisan depan bertepuk tangan paling keras. Dinda Foundation, lanjut. Dinda didirikan untuk menjadi rumah bagi mereka yang suaranya dibungkam. Kami akan memberikan bantuan hukum bagi wanita korban KDRT. Kami akan memberikan modal dan pelatihan bisnis bagi para ibu rumah tangga yang ingin mandiri. Kami akan membangun kembali mimpi-mimpi yang telah dihancurkan. Karena saya percaya, di balik setiap wanita yang diremehkan, ada seorang ratu yang siap untuk bangkit. Lagi, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Dinda tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan. Ini adalah pesta kemenangannya yang sesungguhnya. Acara pidato selesai. Dinda turun dari panggung disambut ucapan selamat dari para tamu. Para wartawan mengerumuninya. Kali ini bukan untuk meliput skandal, tapi untuk meliput inspirasi. Ibu Dinda, apa yang menginspirasi Anda mendirikan yayasan ini? Ibu Dinda, Anda adalah ikon baru pemberdayaan perempuan. Saat Dinda sedang menjawab pertanyaan dengan ramah, tiba-tiba terjadi keributan di pintu servis di ujung ruangan. Dua petugas keamanan tampak kewalahan mendorong seseorang yang berusaha menerobos masuk. Lepaskan aku harus bicara dengannya. Dinda, Dinda. Seluruh ruangan mendadak hening, musik berhenti, para tamu menoleh ke sumber keributan. Dari kerumunan petugas, sesosok pria berhasil lolos. Dia kotor, pakaiannya kumal, robek di beberapa bagian, rambutnya gimbal dan berminyak, wajahnya kurus, cengkluman dan dipenuhi cambang yang tidak terurus. Bau keringat dan pasar yang menyengat langsung tercium bahkan dari jarak beberapa meter. Pria itu berlari, tersaruk-saruk dan ambruk tepat di kaki Dinda. Arsen, para wartawan terkesiap, kamera langsung menyala mengabadikan momen yang luar biasa kontras itu. Sang ratu yang anggun dan si pengemis yang kotor. Dinda, Arsen menangis. Air matanya membasahi lantai marmer yang mahal. Dia bersujud memegang ujung gaun Dinda. Dinda, aku mohon, maafkan aku. Petugas keamanan bergerak cepat untuk menyeretnya pergi. Tunggu, kata Dinda. Suaranya tenang tapi mematikan. Para petugas berhenti. Dinda menatap pria di kakinya. Pria yang dulu begitu tampan dan angkuh. Pria yang dulu menghinanya. Pria yang kini terlihat lebih menyedihkan daripada pengemis di lampu merah. Arsen, katanya. Ibu sakit? Dinda? Arsen terisak, tidak berani menatap wajah istrinya. Ibu kena stroke, dia lumpuh, kontrakan kita bau panas. Aku tidak punya uang, aku kerja jadi kuli angkut di pasar. Aku tidak kuat lagi. Dinda, tolong kasih aku uang sedikit saja untuk ibu. Demi ibumu juga, tolong. Dia menangis sejadi-jadinya. Tangisan seorang pria yang telah benar-benar hancur. Dinda menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik. Dia kemudian berjongkok, persis seperti yang pernah dia bayangkan, hingga wajahnya sejajar dengan wajah Arsen. Wajah Arsen penuh ingus dan air mata. Ibu Miranda, tanya Dinda pelan, tapi mikrofon kecil di gaunnya menangkap setiap kata. Ibu yang bilang aku pantasnya jadi babu. Ibu yang tertawa saat kamu melarangku datang ke pestaku sendiri. Ibu yang menyuruhku cuci piring. Arsen gemetar. Dia sudah dapat karmanya. Dinda, dia sudah dihukum. Tolong kasihanilah dia. Dinda tersenyum tipis, senyum yang sangat dingin. Dan kamu Arsen, kamu yang bilang aku bikin malu. Kamu yang bilang aku udik dan kampungan. Kamu yang membawa selingkuhanmu ke acara yang kubangun dengan darahku. Dia berdiri tegak, menjulang di atas Arsen yang masih bersujud. Dulu kamu bilang aku bikin malu di depan tamu elitmu. Sekarang lihat dirimu. Di depan semua tamu elitku, siapa yang sedang mengemis di lantai seperti sampah? Siapa yang bikin malu sekarang? Arsen tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis. Dinda menarik napas. Dia berbalik ke arah Pak Bima. Pak Bima, sesuai rencana kita, Pak Bima mengangguk. Dia melanggah maju.
Pak Arsen, Ibu Dinda, atas dasar kemanusiaan, sudah melunasi biaya sewa kontrakan Ibu Miranda selama 1 tahun ke depan. Beliau juga sudah mengatur agar ada seorang perawat lansia yang datang 2 kali sehari untuk merawat Ibu Miranda. Biaya obat-obatan dasar juga sudah ditanggung. Mata Arsen terbelalak penuh harapan. Uang? Jadi Dinda, kamu memaafkanku? Kita bisa? Saya melakukan itu, potong Dinda. Suaranya kembali menggelegar. Bukan untukmu dan bukan untuknya. Saya melakukannya karena agama saya melarang saya membiarkan orang lain menderita, sekalipun dia adalah musuh yang telah menghinaku. Kewajiban saya sebagai manusia selesai sampai di situ. Harapan di wajah Arsen padam. Adapun kamu Arsen, Dinda menatapnya. Kamu masih muda, kamu masih sehat, kamu masih kuat untuk mengangkat karung di pasar. Dulu kamu menghina pekerjaanku yang tidak terlihat. Sekarang nikmati pekerjaanmu yang dilihat semua orang. Dia berbalik membelakangi Arsen. Keamanan, katanya tegas. Tolong antarkan Pak Arsen ini keluar dari acaraku. Pastikan dia tidak pernah lagi muncul di hadapanku. Tidak, Dinda, jangan. Kasih aku kesempatan kedua. Dinda, aku masih suamimu. Arsen berteriak panik saat petugas keamanan yang sigap mengangkat tubuhnya. Dinda berhenti, tapi tidak berbalik. Oh, aku lupa, katanya. Akta cerai kita sudah terbit sejak minggu lalu. Arsen, kita sudah bukan siapa-siapa. Itu adalah paku terakhir di peti mati Arsen. Dia diseret keluar ballroom, berteriak, meronta memanggil nama Dinda. Pintu ballroom yang besar dan mewah itu ditutup dengan pelan di depannya, membungkam teriakannya. Di dalam, Dinda kembali menghadap para tamunya yang terdiam. Dia tersenyum tenang. Maafkan saya atas gangguan kecil tadi, katanya. Itu adalah contoh nyata mengapa yayasan ini perlu ada. Mari kita lanjutkan. Masih banyak wanita hebat di luar sana yang menunggu untuk kita bantu. Tepuk tangan yang meledak setelah itu jauh lebih gemuruh dari sebelumnya. Para tamu tidak hanya melihat seorang filantropis, mereka baru saja melihat seorang ratu yang mengambil kembali tahtanya dengan keadilan yang setimpal. Beberapa bulan kemudian, Dinda berdiri di balkon kantor barunya di lantai teratas tower, menatap matahari terbenam yang membanjiri Jakarta dengan cahaya keemasan. Yayasan miliknya sukses besar, perusahaannya semakin maju. Dia akhirnya menemukan kedamaian. Jauh di bawah sana, di sebuah pasar yang becek, seorang pria kurus dengan tatapan kosong sedang mendorong gerobak dengan sisa-sisa sayuran busuk. Dia berhenti sejenak untuk mengelap keringat. Matanya menangkap selembar koran bekas yang terinjak-injak di lumpur. Ada foto Dinda di sana. Tersenyum, menerima penghargaan sebagai wanita paling berpengaruh tahun ini. Arsen menatap foto itu lama. Tidak ada air mata, hanya ada kehampaan yang abadi. Dia meludah ke tanah, lalu dengan marah menendang gerobaknya dan terus mendorongnya ke dalam kegelapan malam. Karmanya telah lunas terbayar.